Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Begini kondisi Laut Cina Selatan setelah kemenangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ada apa? Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat. Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia memandang terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika tetapi tidak akan signifikan mengubah kebijakan Amerika di Indonesia. Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora, Henwira Halim, sejak Barack Obama menjadi Presiden Amerika hingga Donald Trump, kebijakan Amerika terhadap Indonesia tidak pernah berubah. Tetapi impact atau dampaknya pada Indonesia dengan terpilihnya Biden akan membuka lebih banyak ruang untuk negosiasi antara Amerika dan RRC atau China, di mana Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan penting meredakan ketegangan di kawasan, kata Henwira melalui keterangannya pada minggu lalu. Menurut Henwira, ketegangan antara Amerika dan China akan tetap berlanjut dengan hal unjuk kekuatan bertahap atau pertahanan dan militer. Amerika tetap akan menggelontorkan anggaran besar untuk mengimbangi kekuatan militer China. Amerika selalu memandang harus ada perimbangan terhadap perkembangan militer RRC, terutama aktivitas mereka di kawasan Laut Cina Selatan. Kerjasama pertahanan ini yang harus dimanfaatkan betul Indonesia, katanya. Henwira mengatakan Amerika memandang Indonesia sebagai jangkar ASEAN yang berpotensi sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan negeri tirai bambu di Laut Cina Selatan. Indonesia dinilai Amerika dan juga China sebagai negara ASEAN yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai negara yang netral. Karena itu, Indonesia bisa berkontribusi meredakan ketegangan antara kedua negara kekuatan global tersebut, Amerika dan juga China. Indonesia harus aktif melakukan pendekatan kepada keduanya untuk mencari cara pendekatan alternatif yang dapat mengurangi ketegangan militer, ujarnya. Ketua Hubungan Luar Negeri Partai Gelora ini menegaskan Indonesia punya peran strategis untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan atau LCS yang disengketakan tersebut. Sehingga Indonesia harus bisa menjawab tantangan kepemimpinan ASEAN dalam mencari solusi damai. Jadi Indonesia punya peran strategi untuk lebih aktif berdiplomasi, melakukan engagement atau keterikatan bukan saja ke ASEAN tetapi juga ke RRC untuk mencari cara-cara damai menyelesaikan sengketa wilayah di kawasan Laut Cina Selatan, ujarnya. Henwira menegaskan hanya kepemimpinan Indonesia yang bisa menyatukan ASEAN guna merunding dengan China dalam rangka menyelesaikan klaim sepihak China terhadap wilayah-wilayah negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Tanpa kepemimpinan Indonesia akan berat bagi ASEAN untuk bisa kompak dan padu dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Laut Cina Selatan. Indonesia dipandang sebagai negara netral meskipun wilayahnya di Natuna juga diklaim oleh China, tandasnya. Henwira menambahkan ketegangan antara Amerika dan China akan dihentikan Joe Biden jika terpilih sebagai Presiden Amerika hanya masalah perang dagang saja, bukan kekuatan pertahanan atau militernya. Biden diperkirakan menghentikan perang dagang AS dan RRC, mungkin akan menghidupkan kembali prakarsa Fakta Perdagangan Trans-Pasifik, partnership yang dirancang oleh Barack Obama, namun dibatalkan oleh Donald Trump, pungkasnya. Presiden Joe Biden tegaskan perhatikan Laut Cina Selatan. Joe Biden yang menggantikan Presiden Donald Trump, Rabu 20 Januari 2021 waktu Amerika, menghadapi masalah yang tidak ringan. Di dalam negeri, dia harus mempersatukan masyarakat yang terbelah. Di luar negeri, membangun kembali kepercayaan dan kerjasama yang sempat terpuruk akibat sikap nasionalisme dan unilaterisme Presiden Trump. Puluhan jutaan pendukung Trump tersebar di berbagai negara bagian. Dalam laman Austin American Statesman, mereka menyatakan Trump seorang pengusaha berjiwa nasionalis, berusaha membuat negaranya menjadi nomor satu dan jaya kembali. Para pendukung Trump juga ada yang berlatar belakang agama, ras dan mendukung Israel. Mereka mendukung kebijaksanaan negaranya di Timur Tengah yang mengucilkan Iran. Trump akan dicatat sebagai presiden dari Partai Republik yang gagal untuk memperpanjang jabatan masa. Sepanjang sejarah politik Amerika hanya ada 10 presiden yang gagal, termasuk Richard Milhous Nixon, Gerald Rodulov, pengganti Nixon yang kemudian kalah dalam Pilpres.
serta George Herbert, ayah George Walker Bush, presiden ke-43 sampai 44 tahun 2001 sampai 2009. Biden yang berlatar belakang politisi didukung Partai Demokrat mesti mencari rumusan yang sejalan dengan keinginan para pendukung Trump, meningkatkan insentif dan membangkitkan perekonomian yang terpuruk akibat COVID-19. Memfasilitasi hubungan negara-negara Arab dan Israel kembali terlibat dalam Fakta 6 negara yang mengikat pembangunan nuklir Iran, mengurangi sikap unilateral dengan EA bergabung dengan WHO. Media berperan besar dalam menjatuhkan Trump. Media menghukumnya sebagai presiden yang bertingkah laku dan berucap sembarangan. Tidak seperti para presiden yang terdahulu, Trump juga disebut merusak demokrasi. Media mengabaikan gagasan Trump yang dengan lantang berkata, America first and make America great again. Media melakukan framing. Media balas depan karena Trump melawan kekuatan wartawan peliput Gedung Putih. Atau media khawatir bila Trump menang, peran Twitter, Instagram akan terus menguat. Selama 4 tahun terakhir, Trump berpendapat negaranya sudah banyak memberi. Sudah waktunya Cina membalas budi. Dalihnya benar karena sejak Nixon dan Menlu Kissinger membuat tirai pada awal 1970-an, Amerika Serikat memfasilitasi dengan memberi kemudahan dalam alih teknologi, finansial, pendidikan, dan lainnya. Dengan dukungan Amerika, Cina menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mulai 11 Desember 2001. Trump kemudian melancarkan perang dagang dengan menaikkan tarif impor produk dari Cina, menutup konsulat jenderal Cina di Houston, Texas, belakangan menyebut Cina merupakan asal-muasal dan penyebab pandemi COVID-19. Mempersoalkan dominasi Cina di Laut Cina Selatan secara keseluruhan, Trump juga menutup peluang bekerja sama. Biden mewarisi keadaan yang tidak mudah karena Trump mengisolasi dan menyingkirkan Iran, Cina, dan sekutu-sekutunya termasuk Eropa. Amerika Serikat yang perlu membangun kembali trust and confidence. Sulitnya Cina dewasa ini merasa perekonominya lebih unggul. Beijing juga menilai banyak negara yang menghargai diplomasi ekonomi One Belt One Road. Pemerintah baru Amerika tetap akan menjadikan Cina sebagai pesaing utama. Artinya melanjutkan perang dagang dan pengawasan alih teknologi namun tidak menutup peluang kerjasama dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pemanasan global. Dalam kerangka perang dagang, Biden ditafsirkan secara realistis akan meningkatkan daya saing ekonomi domestik dan inovasi teknologi. Biden tampaknya akan menghindari megafon diplomasi karena kurang efektif. Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan akan menjadi titik panas dalam hubungan politik keamanan Amerika Serikat-Cina. Bila di Selat Taiwan tengah berlangsung adalah ketegangan permanen, maka ketegangan di Laut Cina Selatan terus meningkat dari waktu ke waktu. ASEAN sekalipun telah membangun kerangka dialog dengan negara-negara besar, namun khawatir sebab Cina mengembangkan kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Cina dan beberapa negara ASEAN juga paling mengklaim gugus pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel.